Ada lagi nih guys, satu ya. Saya dapat pasien karena saya dokter, jadi dikira pinter. Jadi pasiennya itu maunya ke dokter S3. Kalau spesialis itu pasien maunya ke subspesialis gitu ya. Sebetulnya sih terus terang aja ya, yang harus diluruskan adalah bahwa kepandaian kita ini kan kalau semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin subspesialis, maka sebetulnya makin pandai di bidang yang sangat sempit atau sangat nggak luas, yang kecil. Ya. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan adalah seseorang yang pandai di mana dia itu bisa mempunyai wawasan yang luas, kemudian dia tahu bagaimana menganalisa, berpikir, kemudian dia menemukan secara mendalam, lalu dari mendalam itu dia bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya untuk membantu, menemukan sesuatu yang untuk membantu si kliennya atau si pasiennya. Dan S3 itu sebetulnya hanya penelitian. Bagaimana kita meneliti, menemukan sesuatu yang baru. Penemuan atau kebaruan, novelty dari penemuan kita itu, yang kemudian diuji. Disitulah kemudian kita dihargai dengan titel PhD, Philosophy of Doctor. Jadi sebetulnya sangat sempit, sangat kecil, tidak luas. Jadi kalau dibilang lebih pandai, ya tergantung dari bidang keahlian kita, nggak lebih pandai. Ya kita kan bisa karena terbiasa. Kalau kita bisa karena terbiasa, sebetulnya semua orang juga bisa kalau jadi terbiasa. Cuman kan masalahnya sekarang bagaimana mengasah kemampuan otak, ya, anak-anak kita, anak-anak muda, supaya betul-betul bisa menjadi orang yang dikatakan tadi orang yang pandai, bukan sekedar gelar. Dokter pun juga banyak, dokter yang walaupun gelarnya spesialis, tetapi mungkin cara pandang, cara berpikir, cara kacamata klinisnya, analisa klinisnya mungkin tidak mendalam. Tetapi ada juga dokter yang mungkin dia nggak spesialis, atau dia mungkin hanya dokter umum, dia general practitioner, tetapi dia mempunyai observasi yang hebat, analitik yang baik, pemikiran yang komprehensif, bisa mengasosiasikan dengan baik, sehingga dia bisa menjadi dokter yang baik. Contoh ya, dulu saya ingat oma saya ya, nenek saya itu didiagnostik katanya, oh ini perutnya gendut, bukan karena dari kandungannya yang dulu pernah kena kanker kandungan. Tetapi dokter spesialis kandungannya pada saat itu tidak mengarahkan kemana kita harus memeriksakan perut yang gendut itu. Ya saya tidak mengerti dulu. Tetapi ketika sekarang kalau saya refleksikan ulang, itu kan ASI tes. Kalau itu ASI tes, semestinya dokter kandungan ketika dia memeriksa kandungannya lalu tidak ada kelainan di kandungan, maka dia akan bilang, ini sebetulnya dari ASI tes, Anda perlu periksa ke dokter penyakit dalam. Kemungkinan dari hepar, dari hati, penyakit liver. Saya nggak tahu, tetapi maksudnya saya tidak tahu ini pasti atau enggak, tetapi dia mesti ingat kemampuan dokter umumnya untuk melakukan pemeriksaan fisik bagaimana memeriksa ASI tes. Karena walaupun dia dokter spesialis, dulunya dia dokter umum. Oleh sebab itu dia bisa mengarahkan keluarga pasien dan pasien untuk mencari pertolongan kepada teman sejawat yang sesuai. Nah, hal seperti ini yang mesti dipelajari oleh dokter muda, sehingga dia bisa sungguh-sungguh menjadi makhluk yang namanya dokter, bukan tukang sesuai spesialisasinya. Seakan-akan manusia itu bukan dilihat sebagai manusia seutuhnya, melainkan manusia sebagai organ. Bengkel mobil aja seharusnya bisa melihat kondisi mobil secara seutuhnya, bukan hanya bagian per bagian, tetapi fungsi menyeluruh dari mobil tersebut. Apalagi ini manusia dengan segala keunikannya. Oleh sebab itu, patutlah bahwa masyarakat itu mengetahui bahwa kepandaian seorang dokter itu bukan hanya dari sederet gelarnya yang diperoleh. Bahwa kepandaian seorang profesional itu bukan dari segala macam itu, walaupun memang saya boleh nyombong sekarang. Misal kata, ada orang yang sok-sok belajar filsafat, nah kemudian mau debat sama saya. Gini-gini saya udah diuji memang di sekolah tinggi filsafat ternama di Jakarta, di Indonesia. Sekolah tinggi filsafat Dirakara, kalau mau nyombong.
Tetapi sebetulnya kan bukan hanya selembar ijazahnya yang menentukan kelulusan, melainkan pembentukan pola pikir selama kita itu menempuh ilmu, belajar. Pola pikir yang baik yang didapat, yang menghasilkan sebuah argumen-argumen dan pemikiran-pemikiran kritis, itu yang lebih berguna daripada selembar kertas ijazah. Oke, selamat malam, semoga mencerahkan.